Mereka melihat bayi tersebut udah nggak bernyawa lagi dan lehernya udah berlumur darah. Hai semuanya, nama aku Silvani Sinaga and welcome to my secret room. Seperti biasa, kita bakalan bahas tentang kasus baru lagi. Nah, ini ada berita seorang bayi perempuan yang berusia 6 bulan di Subul Salam Aceh ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Jadi ceritanya, bayi ini udah sakit demam selama 3 hari dan juga udah dibawa ke puskesmas setempat. Pihak puskesmas juga udah menyarankan supaya bayi ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal. Tapi karena mungkin memikirkan biaya rumah sakit yang lumayan mahal, bayi ini akhirnya dibawa ke rumah neneknya untuk diobati secara tradisional. Dan setelah diobati secara tradisional, lambat laun sebenarnya kondisi si bayi ini udah mendingan. Pada hari Kamis 8 Juli 2021 pukul 8.30 pagi, ibu dan anak ini berdua aja di rumah. Mertuanya juga nggak di rumah dan sang suami juga bekerja di reparasi elektronik. Nah, namanya juga bayi lagi sakit ya teman-teman, pasti yang bisa dilakukannya hanyalah menangis gitu. Dia nggak bisa bilang kakiku sakit atau mataku sakit atau tenggorokanku sakit, aku mau minum dan sebagainya. Yang bisa dilakukannya hanyalah menangis. Sekitar pukul 9 pagi, Sarwati yang merupakan ibu korban ini menelpon seorang saksi yang bernama Deliati. Dia bilang, "Kak, lihat dulu anakku ini entah kenapa ini," katanya gitu kan. Si saksi ini pun langsung datang ke TKP ditemani oleh ibunya. Sesampainya di TKP, betapa kagetnya mereka berdua. Mereka melihat bayi tersebut udah nggak bernyawa lagi dan lehernya udah berlumur darah. Setelah itu mereka pun langsung mengangkat bayi tersebut ke ruang tamu dan berteriak minta tolong sama tetangga-tetangga sekitar. Kepala desa yang terkejut juga dengan kejadian ini langsung menelpon pihak puskesmas dan juga pihak kepolisian. Akhirnya pihak kepolisian pun langsung datang ke TKP. Nah, di TKP itu langsung tuh polisi nanyain, "Ibu, ini siapa pelakunya? Kenapa bisa kok bayinya terbunuh?" Kayak gitu kan. Nah, si ibu ini menjawab bahwa pelakunya itu adalah seseorang yang berpakaian hitam yang lari kabur dari pintu belakang setelah melihat ibunya ini keluar dari kamar mandi, menurut keterangan si ibu korban. Nah, mendengar penjelasan dari ibu muda tersebut, polisi nggak serta-merta langsung percaya, malah polisi pun makin curiga dengan ibu ini. Nah, akhirnya dilakukanlah interogasi lebih mendalam terhadap ibu si korban ini. Dan berdasarkan hasil interogasi, ibu ini mengaku bahwa dialah yang membunuh anaknya sendiri. Dia bilang bahwa dia memotong leher anaknya tersebut dengan menggunakan pisau cutter hingga nyaris putus. Tuh bayi loh, kita cubit aja. Makanya kan kalau bayi itu kan sering kan dipencet-pencet hidungnya itu kan, karena kayak mana ya, masih lembek gitu, masih mungkin untuk mancung. Kalau kita nggak bisa lagi ya, apalagi kok dipotong kayak gitu, kayak mana ya Tuhan. Ibu muda ini juga mengaku bahwa pisau cutter yang digunakannya untuk melancarkan aksinya tersebut dibuang ke bawah rumah mertuanya, yang dimana rumah mertuanya itu kayak bentuk rumah panggung gitu teman-teman. Rumah panggung itu kan ada kolongnya. Nah, di bawah kolongnya itulah dia buang pisau cutternya tersebut. Dan di sana mereka menemukan pisau cutter tersebut di genangan air, tepatnya di bawah rumah panggung tersebut. Setelah diinterogasi, ibu muda yang berusia 19 tahun ini mengaku dia tega membunuh anaknya sendiri dengan cara yang sesadis itu. Katanya karena dia sering berantem sama suaminya. Latar belakang dia sering berantem sama suaminya ini katanya karena alasan ekonomi. Ya, itu udah klise lah ya teman-teman, udah banyak banget yang pakai alasan itu untuk melakukan kejahatan. Dan katanya juga suaminya ini sering banget nggak peduli sama anaknya, padahal anaknya ini lagi sakit. Jadi dia merasa kayak berjuang sendiri untuk menjaga, merawat anaknya sendiri gitu. Dan akhirnya dia pun melampiaskan kekesalannya tersebut dengan melakukan tindakan yang sadis ini. Kayak kalau misalnya kita pikirkan lah dulu ya, kalau menurutku pribadi ya, memang termasuk terlalu cepat nggak sih dia nikah? Umur 19 tahun dia udah punya anak yang berusia 6 bulan. Mungkin umur 18 tahun lah dia menikah ya. Itu kan masih ABG ya. Kalau menurutku ya itu masih ABG, dan ABG itu tau lah masih labil gitu loh. Nggak bisa berpikir. Memang dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang buruk, tapi kurang bisa menimbang-nimbang gitu loh. Ini buktinya lah. Ya kalau dia memang merasa itu anaknya, kenapa dia harus keberatan kalau dia ngurus sendiri? Kalau nggak suka sama suaminya, ya tinggalnya suaminya. Ngapain harus anaknya yang dikorbankan dia kan gitu. Ya gitulah ya teman-teman. Semoga aja nggak ada kejadian-kejadian yang
miris kayak gini lagi ya, karena banyak kali orang yang pengen punya anak tapi belum dikasih juga, tapi malah yang dapat anak yang nyanyain dengan cara yang kayak gini. Dan sekarang pelaku ini pun udah diamankan pihak kepolisian dan segera disidang ya teman-teman, untuk menentukan hukuman yang paling tepat untuk pelaku. Oke teman-teman, kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen juga di bawah gimana komentar kalian tentang kasus ini, dan subscribe juga channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin videonya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Makasih banyak karena udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di Secret Room selanjutnya. Bye!